Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Saprudin Itur, di channel Saprudin Itur. Kali ini saya akan mencoba berbicara masalah pergerakan politik global, pergerakan politik ekonomi dunia global. Nah, sebelum kita berlanjut bicarakan hal ini yang sangat menarik dan sangat bermanfaat buat kita semua, jangan lupa setelah nonton subscribe dulu, like dulu, kemudian silahkan komentar yang positif-positif saja tentang keindonesiaan, hubungan kita dengan luar negeri dan sebagainya. Kemudian boleh di-share, boleh di-upload, boleh di-share dengan teman-teman lain agar video ini semakin populer, YouTube ini semakin populer di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia. Bahkan kalau perlu populer sampai ke Jazirah Asia Tenggara. Baik, kita mulai. Dengarkan baik-baik dan serius menyimaknya. Nah, kalau seandainya ada kekeliruan dari apa yang saya bicarakan, saya mohon maaf. Karena memang keterbatasan ilmu pengetahuan saya terhadap hubungan kita terhadap dunia, khususnya dunia internasional. Tapi kali ini kita akan berbicara masalah Eropa, Indonesia, Asia Tenggara, dan Cina, termasuk sedikit Australia. Baik, kita mulai. Akhir-akhir ini pergerakan politik dunia sangat luar biasa. Di saat-saat pandemi COVID-19, ternyata pergerakan permainan politik, termasuk permainan bisnis dunia, investasi dunia sangat luar biasa. Kenapa ini terjadi persaingan ini? Karena memang semua negara, semua bangsa di dunia berupaya untuk keluar dari tekanan COVID-19, kemudian membangun ekonominya semaksimal mungkin agar ekonomi mereka semua bisa kembali stabil dan bersaing di muka dunia. Tetapi sejarah tetap dari belakang sampai ke sekarang dan akan datang. Apa yang terjadi? Kalau kita melihat politik antar bangsa, terutama antara Asia dan Amerika, khususnya negara Amerika dan Cina, memang sampai saat ini belum bisa terpecahkan dengan baik. Walaupun mereka sudah saling mencoba untuk mengeratkan kembali hubungan kedua negara, tapi persaingan ekonomi saling hantam. Di lain pihak menaikkan pajak impor dari Cina, Amerika Serikat. Kemudian Cina pun membalas menaikkan pajak impor baja dari Eropa dan Amerika. Terus terjadi. Tetapi begitu terbongkar dunia, wow, ternyata bangunan-bangunan tertinggi di dunia adanya di Cina. Bahkan Amerika, Eropa, dan negara-negara lain sudah kalah dengan bangunan-bangunan pencakar langitnya. Asia gencar untuk bersaing. Ada di Cina, ada di Korea Selatan, ada di Jepang. Kemudian ada Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya di Jazirah Arab juga bersaing untuk mengatakan kepada dunia, Asia bangkit. Asia di masa akan datang menjadi yang terpopuler di dunia. Tidak lagi di Eropa, tidak lagi di Amerika, tidak lagi di Australia, tapi semua pertumbuhan ekonomi akan pindah
ke Asia. Nah, dengan demikian maka politik, ekonomi, dan hubungan silaturahmi Cina dibangun habis-habisan untuk seluruh Asia. Termasuklah Indonesia. Mereka bangun sedemikian rupa. Cina membuktikan bahwasanya mereka sekarang sudah menjadi negara mandiri, negara yang sangat berdaulat, negara yang sangat kuat, bisa bersaing seluruhnya, baik pertahanannya, keamanannya, kemudian ekonominya, bahkan kemampuan teknologinya pun luar biasa. Nah, pengaruh dari itu maka semua negara-negara di Asia bersaing. Bukan berarti berkiblat kepada Cina, tapi paling tidak ilmu pengetahuan teknologi yang diterapkan di negara Cina menjadi acuan oleh bangsa-bangsa lain di Asia. Kalau dulu kan kita berkiblat ke Eropa dan berkiblat ke Amerika atau ke negara tetangga kita Australia. Sekarang tidak harus lagi seperti itu. Korea Selatan, Cina, Jepang, Uni Emirat Arab, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, kemudian India, dan negara-negara lain. Begitu hebatnya. Persaingan di Asia, ternyata persaingan itu bukan bersaing untuk saling mengalahkan, tapi persaingannya dalam kebersamaan untuk membangun sebuah kebanggaan di bumi, khusus di Asia. Jazirah Arab, wah, tidak mau tertinggal mereka. Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi, Iran, kemudian Kuwait, dan negara-negara lain. Bukan main mereka sekarang. Melejit, berupaya untuk bersaing terus. Tetapi silaturahmi antar negara di Asia tetap berjalan dengan baik. Itulah Asia saat ini. Dan kita berharap itulah Asia akan datang. Nah, bagaimana dengan Indonesia saat ini? Pergerakan ekonomi, perpolitikan, pertahanan dan keamanan juga sangat dipengaruhi oleh politik, baik geostrategi, geopolitik dunia. Mau tidak mau, kita harus bisa dengan kerja keras, dengan kebersamaan, dengan persatuan dan kesatuan, dengan kekompakan kita untuk membangun sinergi untuk bersaing di muka bumi. Bukti-bukti itu seperti apa? Ya, begitu beberapa tahun lalu Eropa menekan kita habis-habisan dengan isu lingkungan, bahkan terakhir Eropa memutuskan untuk tidak lagi mau membeli CPO, sawit CPO-nya kepada Indonesia, maka problema Indonesia muncul. Wow, kita sekarang menjadi negara pengekspor sawit terbesar di dunia. Lebih 40-an juta, bahkan 4.000-an juta mungkin. 4 jutaan produksi CPO kita yang mampu diserap oleh negara sendiri sekitar 70-80% mampu diserap oleh negara sendiri, baik untuk pabrik-pabrik pembuat pengolahan minyak dan sebagainya, minyak sampai minyak goreng dan bahan-bahan lain. Sedangkan yang sekitar 20% sampai 30% harus kita ekspor ke luar negeri. Kalau tidak, maka otomatis anjlok harga sawit di Indonesia karena terganggu. Yang korban siapa? Petani, perusahaan, kemudian para pekerja di perusahaan itu. Nah, dengan begitu, maka otomatis Indonesia harus berbuat yang terbaik untuk menanggulangi permasalahan itu. Kita tidak boleh menyerah dan kita tidak perlu sujud-sujud atau memohon-mohon kepada Eropa. Udah deh. Bahkan presiden kita sudah membuat pernyataan, kita akan berbuat yang terbaik untuk CPO Indonesia. Dan ternyata betul. ITB dan perguruan tinggi lainnya menjalin kerjasama yang baik untuk mengadakan penelitian untuk membuat CPO itu bukan hanya untuk minyak goreng atau bahan-bahan lainnya, gitu.
tetapi akan dijadikan sebagai bahan bakar minyak. Arahnya ke Pertalit dan ke Pertamax. Tahun kemarin berjalan sampai B20. Tahun ini awal sudah meningkat ke B30. Dan insya Allah di akhir tahun ini kita sudah mencapai B50, 70, 2021 insya Allah kita sudah mencapai B100. Artinya semua bahan bakar minyak yang berbentuk Pertalit atau Pertamax itu utuh diolah dari CPO, diolah dari kelapa sawit. Tidak lagi dicampur dengan minyak yang berasal dari bawah tanah atau minyak fosil. Oke kan? Nah, apa yang harus dilakukan Indonesia? Begitu kita sudah naik, meningkatkan B50 dan seterusnya, mulailah kita berbuat yang terbaik untuk dunia. Yaitu Indonesia memutuskan tidak lagi, tahun 2020 ini, Indonesia sudah memutuskan tidak lagi mengekspor nikel berbentuk batuan. Akhirnya apa yang terjadi? Eropa mengadu ke WTO. Mengadukan Indonesia ke WTO. Melanggar perjanjian. Kemudian tidak lagi mengekspor penuh nikel ke negara mereka. Apa yang terjadi? Pabrik-pabrik baja di negara mereka kalau tidak mendapatkan ekspor dari Indonesia sebagai pengekspor nomor 2 nikel dunia ke Eropa dan Amerika, maka otomatis pabrik-pabrik baja mereka akan kolap. Kebijakan itulah kebijakan berani untuk melawan Eropa. Kebijakan itulah kebijakan yang paling berani di negara kita, adalah untuk melawan Eropa. Karena kita tidak mau lagi seperti zaman dulu, Eropa semau-maunya terhadap negara, terutama negara Indonesia, negara-negara yang ada di Asia. Karena memang negara-negara di Asia adalah bagian dari bekas jajahan mereka. Kita rubah. Kita bukan lagi terjajah. Kita adalah orang-orang hebat yang mampu untuk berbuat yang terbaik untuk dunia. Buktikan itu. Akhirnya kita bekerja sama dengan beberapa negara di Asia, termasuk Jepang, Korea, dan Cina, untuk membuat pabrik smelter, untuk mengolah biji-biji atau batuan-batuan yang masih berbongkah-bongkah, nikel, untuk menjadi bahan setengah jadi. Memisahkan itu. Kemudian kita juga mengundang investor, investasi dunia untuk membuat pabrik menjadikan bahan tambang nikel menjadi baterai. Baik baterai berupa baterai mobil, baterai motor, sampai terkecil baterai, yaitu baterai HP dan lain-lain. Nah, kemudian berdatanganlah investasi dunia yang memiliki perusahaan-perusahaan besar pembuat mobil-mobil yang akan menggunakan baterai. Silahkan datang ke Indonesia, karena Indonesia sudah akan menyiapkan itu. Indonesia nanti akan berubah dari menggunakan bahan bakar minyak yang dulunya fosil, kemudian sekarang berubah, akan kita coba terus untuk berubah menjadi berbahan dasar CPO, kelapa sawit. Nah, kemudian kita akan bergerak pelan-pelan, mungkin 5 tahun atau 10 tahun akan datang, sudah mulai mobil, kendaraan-kendaraan kita, termasuk motor, menggunakan baterai. Baterai yang terbuat dari bahan dasarnya adalah nikel. Memang terjadi perlawanan, tekanan yang luar biasa. Nah, politik-politik dari Eropa dan Amerika, termasuk Australia, masuk ke Indonesia. Ada barangkali kelompok-kelompok tertentu yang tidak pro pemerintah di Indonesia, didanai oleh mereka. Mungkin saja dihasut oleh mereka. Mereka diundang ke sana, diberi biaya mereka.
untuk mencoba mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia atas nama agama lah, atas nama hak asasi manusia lah, atas nama lingkungan hidup lah, atau atas nama bermacam-macam untuk menekan kedaulatan Indonesia. Kita tidak bisa ditekan. Kenapa tidak bisa ditekan? Karena politik kita sangat bagus, sangat ramping, sangat indah, dan betul-betul berpolitik yang berkedaulatan. Partai-partai di seluruh di Indonesia yang sekarang anggota-anggota partai itu sudah menjadi anggota DPR RI, mendukung sepenuhnya membuat undang-undang dan peraturan-peraturan untuk melawan semua itu. Karena mereka tahu, anggota DPR kita tahu, anggota legislatif kita tahu, sekarang kita ditekan oleh Eropa lewat CPO. Dia tahu rakyatnya yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, dan di tempat-tempat lain. Jutaan orang yang terganggu oleh perilaku ulahnya Eropa untuk menekan Indonesia dengan isu lingkungan, untuk tidak membeli CPO dari Indonesia. Padahal mereka sekarang menanam besar-besaran bunga matahari. Mereka membuat minyak dari bunga matahari, tetapi hitung-hitungannya lebih luas dari lahan yang diproduksi di negara Indonesia untuk membuat CPO dari kelapa sawit. Kemudian biayanya lebih besar, akhirnya nilai jualnya pun lebih mahal. Nah, kalau CPO Indonesia banjir ke Eropa, maka otomatis minyak yang terbuat dari bunga matahari tidak akan bisa laku keras karena dikalahkan oleh produksi bahan CPO dari Indonesia, dari kelapa sawit yang jauh di bawah harganya. Terjadi pertarungan kebijakan mereka seperti itu. Nah, kebijakan Indonesia juga harus berubah. Nah, inilah geopolitik kita, geostrategi kita untuk membangun pertahanan keamanan, dan kita harus mampu berdaulat energi di negara sendiri. Listrik kita harus berdaulat sendiri-sendiri. Kemudian energi kita, bahan bakar kita harus berdaulat di negeri sendiri. Kemudian nanti akan datang baterai untuk mobil dan sebagainya, juga kita harus berdaulat di negeri sendiri. Maka otomatis kita akan mengurangi 70%, 80%, bahkan kalau bisa 90% tidak menggunakan bahan bakar dari bawah tanah lagi, fosil lagi. Nanti kita gunakan fosil untuk kepentingan-kepentingan lain yang lebih menjanjikan. Kenapa? Agar minyak fosil kita tetap masih tersedia di negara Indonesia sampai ke anak cucu kita nanti. Inilah pertarungan yang saya ceritakan. Bagaimana dengan Australia? Ya, Australia juga ikut mengganggu bersama-sama Inggris terhadap Indonesia. Mereka seolah-olah memberikan peluang kepada rakyat yang ingin memerdekakan Papua, membiarkan orang-orang masuk ke konsulat jenderal Indonesia di Melbourne, Australia. Bahkan mereka sampai teriak-teriak dan naik ke atas bangunan itu, berteriak untuk merdeka, memerdekakan Papua. Papua itu negara Indonesia, wilayah negara Indonesia. Australia tidak perlu ikut campur urusan itu. Itu urusan negara kami. Ingat juga Inggris, termasuk Uni Eropa, jangan ganggu kedaulatan kami. Kami punya kekuatan, kami punya kelebihan, dan teknologi akan kami kuasai. Tidak lagi teknologi terpusat di Eropa dan Amerika, tapi akan pindah ke Asia. Di bangsa-bangsa kami yang konon katanya bodinya lebih kecil, hidungnya tidak semancung kalian, tapi kami juga punya otak-otak cerdas yang luar biasa, yang hanya kami terlambat membangun itu karena kami dijajah oleh bangsa-bangsa kalian. Inggris juga saya ingatkan, bangsa Indonesia ingatkan, jangan ganggu kedaulatan rakyat Indonesia, jangan ganggu Indonesia.
Karena kalian sudah mencoba membiarkan ada tokoh Papua yang ada di Inggris untuk sampai mendeklarasikan kemerdekaan Papua. Kalian biarkan. Atas nama apa? Atas nama lingkungan, atas nama hak asasi manusia. Silahkan, itu urusan Anda. Tapi kami Indonesia tidak mau mengurusi negara kalian, tidak mau mengganggu kalian. Kami urus negara kami sendiri. Kami bersama-sama untuk memajukan bangsa kami dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kami kuasai, yang sudah kami pelajari di mana-mana. Australia, ingat, kami akan berbuat yang terbaik untuk sapi di Indonesia. Insya Allah pengusaha-pengusaha Indonesia akan bangkit untuk membangun perusahaan-perusahaan besar untuk memelihara sapi, untuk menyiapkan daging sapi di Indonesia. Dan negara-negara lain juga masih banyak yang siap untuk mengimpor daging sapi ke Indonesia. Sekarang kami sudah impor dari India daging kerbau untuk memenuhi kebutuhan daging di Indonesia. Jadi jangan khawatir. Kami tetap ingin bersahabat dengan negara-negara semuanya, tetapi kami tidak akan mau diganggu kedaulatan kami, dan kami juga tidak akan mengganggu urusan dan kedaulatan negara-negara kalian semua di dunia. Terima kasih. Salam. Indonesia maju, Indonesia terbaik, Indonesia termaju di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.